Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi afdhalus salati wa atammut taslim. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan dengan MBA kita beserta tadabburnya pada suratul A'raf ayat ke-81. Silakan dibuka suratul A'raf ayat ke-81. Baik, kami baca, silakan jamaah mengikuti bacaan kami. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. Kami bacakan terjemah secara keseluruhan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu kepada mereka, bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayat ini rangkaian dengan ayat 80 dan juga 82 bercerita tentang Nabi Lut dan kaumnya. Bangsa Sodom ini ya, seperti halnya kajian kita sebelum-sebelumnya, sejak bangsanya Nabi Idris, Nuh, Hud, Soleh ya. Ini juga bangsa-bangsa yang boleh dikatakan berada dalam puncak kemajuannya ya, atau bisa juga dikatakan puncak peradabannya ya. Jadi di sebuah tulisan itu saya baca bahwa Sodom ini sebuah kota metropolis ya. Ya, artinya kota besar lah ya. Selain Sodom di jarak yang tidak berjauhan itu juga ada kota namanya Gomora. Ya, ini antara Yordania dan Palestina kalau sekarang itu, dekat dengan Laut Mati ya. Ada tulisan bahwa kenapa diberi nama Laut Mati ya, salah satu sebabnya itu terkait dengan dihancurkannya bangsa Sodom dengan gempa bumi dan batu-batu dari atas yang menghancurkan bangsa Sodom ya. Jadi kita melihat manusia pada saat puncak-puncak kejayaannya ya, ini sering mengalami disorientasi ya, mulai dari yang kemarin-kemarin kaitan perbuatan syirik ya, kemudian ingkar terhadap ajaran-ajaran Tuhan ya, dan ini yang terakhir di bangsa Sodom ini ya, penyakit homoseksual ya. Nah, pada saat itu kalau kita baca bahwa kategorinya baru homoseksualitas dan lesbian ya. Istrinya Nabi Lut itu juga biseksual juga, sudah terjadi seperti itu ya. Dan manusia ketika di puncak-puncaknya seperti itu kehilangan disorientasi dan akhirnya menuhankan nafsunya ya, seperti itu, menuhankan nafsunya ya, sehingga akhirnya menjadi kaum yang melampaui batas ya. Ini pelajaran bagi kita. Kita lihat juga ya, Fir'aun dengan Musa itu juga sama ya. Fir'aun dengan segala kemajuan dan kejayaannya ya, sedangkan yang membawa risalah tauhid ya dalam posisi seperti Nabi Musa ya, ibaratnya
posisinya itu mustadafin ya, seperti itu ya. Nah, kita juga melihat hal yang sama di masa ini ya. LGBT itu juga sudah menjadi hal yang sering kali kita dengar. Nah, kalau sekarang mungkin tambah rusaknya ada transgender segala ya. Jadi transgender itu orang yang berganti jenis kelaminnya ya. Jadi pada puncak kejayaannya, kemajuannya, manusia sering akhirnya menjadi hamba nafsunya ya. Pelajaran untuk kita ya, karena penyakit ini juga hatta di pesantren ya sering aja terjadi, sekali-kali lah ya, mungkin saya tidak berani bilang sering ya. Nah ini yang harus kita ekstra hati-hati ya. Mungkin nanti yang dapat tugas mengelola panti asuhan, pesantren, sekolah, itu hal seperti ini perlu diantisipasi ya. Sehingga saya sering menyampaikan perlu standar minimal ketika kita akan membangun pesantren itu ya. Jangan sampai misalnya hatta pesantren perempuan ya tidak dalam satu tempat tidur bisa berdua gitu ya. Kalau tidur pakaian minimalnya seperti apa ya. Jangan hanya celana dalam sama sarung doang misalnya gitu kan. Yang laki-laki juga sama ya. Jadi standar minimal itu perlu ya. Dalam rangka apa? Ini bisa juga penyakit ini tumbuh karena lingkungan yang tidak kondusif ya, seperti itu ya. Makanya dipannya mungkin tidak harus lebar-lebar, cukup berapa tuh, 60 kali 90 misalnya gitu ya. Ya, yang penting tidak boleh dalam satu tempat tidur ya. Nah ini bangsa Sodom itu pelajaran bagi kita ya, kejadiannya seperti itu ya. Dan yang paling tidak terasa itu perubahan orientasi ya, perubahan orientasi cara kita memandang. Saya banyak menemukan orang itu akhirnya menganggap wajar-wajar saja orang punya orientasi seperti ini ya. Jadi ya dianggap biasa aja dan orangnya diperlakukan ya sama saja ya. Saya sering menemukan orang punya pandangan seperti itu. Ya memang itu sudah gennya lah, mungkinnya istilahnya ya, semua sudah takdirnya lah dengan istilah-istilah seperti itu. Jadi homoseksualitas, lesbian itu terutama di luar kelompok kita ya sudah dianggap sebuah kewajaran ya. Dan ini juga sebuah grand design ya di dunia ini, bagaimana dikondisikan itu juga bisa diterima ya. Misalnya Kompas ketika diskusi masalah RUU ketahanan rumah tangga itu menampilkan ya katanya seorang dai pakai sorban apa, tapi ternyata orang homoseksual ya. Hartoyo namanya tuh ya. Jadi kalau tampil di ini dia pakai peci, pakai ini ya, ngutip ayat juga seperti itu, tapi pendukung homoseksualitas. Nah itu tidak terasa kita dikondisikan untuk menerima dan menganggap wajar penyimpangan seperti ini. Ya. Terakhir ada sebuah hadis yang insya Allah hasan ya. Rasulullah menyampaikan bahwa laknat Allah
bagi orang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut. Laknat Allah bagi orang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut. Laknat Allah bagi orang yang melakukan perbuatan Nabi Lut. Diulang-ulang 3 kali oleh Rasulullah kata-kata ini. Ini membuktikan bahwa luar biasanya, melampaui batasnya perbuatan-perbuatan seperti ini. Ya, mudah-mudahan kita semua jamaah kita ini selalu dalam nilai-nilai yang bisa memandang dengan benar penyimpangan-penyimpangan seperti ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.